Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tak henti-hentinya kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini Allah masih berkenan memberikan kita umur, masih memberikan kita nafas, masih memberikan kita nikmat hidup, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lain yang insya-Allah patutlah untuk kita syukuri dengan sikap yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri dan santriwati Pondok Pesantren Arisalah Bate Tangang, hadirin dan hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini, hari ke-14, insyaallah kita akan melakukan kajian kita terkait dengan syarat wajib zakat, karena kemarin kita telah membahas tentang ancaman bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Maka hari ini kita mau tahu kira-kira saya ini masuk kategori orang yang wajib zakat atau tidak. Siapa saja orang yang wajib zakat dan siapa yang tidak. Ini perlu kita tahu sehingga kita semua bisa memberitahukan keluarga kita, paling tidak untuk diri kita sudah paham apakah saya masuk kelompok orang yang wajib zakat atau tidak. Yang kedua, kita juga bisa memberitahukan kepada keluarga kita di rumah bahwa kita ini adalah orang-orang yang misalnya wajib bayar zakat. Kalau tidak, dari mana kita tahu? Dari syarat-syarat wajibnya zakat itu. Nah, dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan tentang syurutu wujubiz zakati atau syarat-syarat wajibnya zakat. Di ungkapan yang lain dia menggunakan syurutu fardiyatiz zakat. Jadi fardiyah dengan wujub sama, yaitu syarat-syarat fardunya zakat atau wajibnya zakat. Syarat pertama wajibnya zakat itu adalah al-islamu, Islam. Di mana-mana ibadah apapun itu di dunia ini yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam, itu syaratnya harus Islam. Kenapa? Karena zakat adalah bagian dari ibadah. Ibadah itu butuh niat. Nah, kalau niat membutuhkan Islam. Itu di situ sehingga kenapa setiap ibadah yang diwajibkan Allah itu syaratnya Islam. Makanya orang lain non muslim itu tidak wajib beribadah. Yang wajib baginya adalah beragama Islam dulu. Nanti setelah beragama Islam baru dikenakan kewajiban beribadah. Makanya di sini katakan fala zakata ala kafirin bil ijma', maka orang kafir tidak wajib zakat. Sepakat ulama orang kafir tidak wajib zakat. Kenapa? Li'annaha ibadatun mutahhara wa huwa laisa min ahli tuhri. Karena kita tahu zakat itu adalah ibadah yang mensucikan, ibadatul mutahhira atau mutahhara, ibadah yang mensucikan. Fa wa huwa laisa min ahli tuhri, sedangkan orang kafir tidak termasuk orang-orang yang tuhur atau orang-orang yang bersih dalam konsep Islam. Jadi tidak sah niatnya, tidak karena ibadah itu membutuhkan niat, sedangkan mereka tidak punya tidak sah kalau berniat. Ini kenapa syaratnya selalu Islam. Nah, yang kedua al-hurriyatu. Hurriyah itu adalah merdeka. Kalau bahasa lainnya, kalau sekarang mungkin hampir kita tidak menemukan orang yang budak ya. Karena ini merdeka ini adalah lawan kata dari budak. Fala tajibuz zakatu ittifaqan 'alal 'abdi, maka zakat itu tidak wajib atas budak. Kenapa? Li'anna la yamliku, karena budak itu tidak memiliki harta. Yang memiliki, jangankan harta, orang dirinya saja tuannya yang punya, sayyidnya yang punya, apalagi hartanya. Jadi budak itu tidak punya harta karena dia sendiri statusnya sama dengan harta.
Karena dia statusnya sama dengan harta, makanya dalam Islam itu ada yang diperjualbelikan. Nah, ini yang perlu dipahami. Tapi kan sekarang sudah tidak ada. Nah, wasayyidu malikul lima fi yadi abdihi. Sayyid itu atau tuannya itulah yang memiliki apapun yang dimiliki oleh budaknya. Oleh karena itu, kewajiban zakat bukan pada budaknya, tapi pada tuannya, pada pemiliknya. Ini yang tapi kalau sekarang kan kita tidak banyak membahas ini karena budak itu sudah hampir hilanglah. Kalau bukan hampir ya tidak ada lagi di dunia ini. Ya. Nah, yang ketiga, ada yang biasa menjadi syarat ibadah-ibadah yang lain itu adalah balik dan akal. Apakah dalam zakat itu balik dan akal disyaratkan? Maka faqalal jumhur. Ini perlu. Ini zakat berbeda dari ibadah-ibadah yang lain, khusus untuk balik dan akal. Faqalal jumhur, mayoritas ulama. Jadi mayoritas ulama mengatakan tajibuz zakatu fi malis sabyi wal majnuni. Wajib zakat dalam hartanya orang kaya dan anak-anak. Jadi kalau ada bayi, ada anak kecil kaya raya, wajib zakat. Ya. Kalau ada orang gila punya banyak harta, wajib zakat. Tapi siapa yang keluarkan? Bukan dia. Wa yukhrijuhal waliyu. Walinya yang keluarkan. Walinya yang mengeluarkan itu. Jadi salah penji. Ya, walinya yang mengeluarkan itu. Jadi sekali lagi, jumhurul ulama yang mengeluarkan mayoritas ulama mengatakan bahwa yang mengeluarkan zakat itu adalah harta. Yang mengeluarkan zakatnya nanti anak-anak yang kaya raya atau orang gila yang kaya raya, walinya. Ya, jadi jangan, ini tidak berlaku. Beda kalau salat itu orang gila tidak sah salatnya. Tapi untuk zakat itu sah, tapi bukan dia yang mengeluarkan, tapi walinya. Nah, kenapa? Li hadisin, karena ada hadis yang berbunyi man waliya yatiman lahu malun, siapapun yang memelihara atau merawat anak yatim, lalu anak yatim itu punya harta, falyattajir, hendaklah harta itu dikembangkan, didagangkan, diusahakan, wala yatruku, dan dia tidak membiarkannya, hatta ta'kuluhu shadaqatu, sampai nanti habis dipakai bayar zakat. Artinya dari hadis ini dipahami, oh hartanya anak yatim itu kena zakat. Makanya dia perlu dikembangkan oleh walinya, perlu diputar oleh walinya, tidak dibiarkan diam begitu oleh walinya. Kenapa? Nanti khawatir habis, karena setiap tahun bayar zakat, nanti kan berkurang, sementara hartanya tidak berkembang, tidak meningkat. Oleh karena itu, berdasarkan hadis ini, harta anak yatim atau anak-anak kecil itu, orang gila itu wajib bayar zakat. Ya. Wa fi riwayatin ibtagu fi malil yatama hatta ta'kuluha zakat. Jadi hatta ta'kuluha zakatu. Jadi carilah, artinya kelolalah itu harta-harta anak yatim sampai dia memenuhi zakat. Jadi hatta ta'kuluha zakat. Jadi sampai dia berzakat. Ini kenapa anak yatim dan bukan saja anak yatim, anak-anak dan orang gila itu wajib bayar zakat. Karena ada hadisnya. Yang kedua alasannya li'anna zakata turadu li sawabil muzakki. Kedua, zakat itu kan tujuannya supaya orang yang membayar zakat itu dapat pahala. Dan pahala itu wa muwasatul fakiri, dan li sawabil muzakki wa musawatil fakiri, dan membantu melapangkan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Wasabiyyu wal majnunu min ahli sawab. Orang gila kan dan anak-anak kan butuh juga pahala. Yang kedua, anak-anak dan orang gila juga bisa juga melakukan pekerjaan yang bisa melapangkan orang fakir. Nah, itu. Jadi kenapa kemudian mayoritas ulama mengatakan wajib zakat itu. Jadi lagi-lagi ini mayoritas ulama, karena apa tujuannya? Untuk merealisasikan atau mengimplementasikan kemaslahatan pada orang fakir, orang miskin.
menyanggupi atau menyiapkan kebutuhan-kebutuhan mereka, sekaligus sebenarnya menjaga hartanya anak yatim ini dan orang gila ini supaya tidak menjadi rebutan atau tidak menjadi menjadi sasaran orang-orang tidak beres, pencuri kah, perampok dan macam-macam. Kenapa? Karena hartanya dikelola dengan baik dan tetap bayar zakat. Itu kan kembali ke hadis sebelumnya, itu hasinu amwalakum bizakah, jaga hartamu itu dengan zakat. Jadi termasuk harta anak yatim itu bisa terjaga dengan zakat. Harta orang gila itu bisa terjaga dengan zakat. Itu kenapa kemudian ulama-ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan zakat itu untuk orang gila dan anak-anak wajib. Meskipun untuk sholatnya tidak. Sholat, ibadah-ibadahnya tidak. Tapi khusus zakat itu wajib. Nah, jadi baru dua syaratnya, Islam dan merdeka. Yang ketiga, kaunul mali mimma tajibu fihi zakah. Harta yang kita miliki atau harta yang dimiliki orang itu adalah harta-harta yang wajib zakat. Karena tidak semua harta wajib zakat. Harta yang dimilikinya adalah harta-harta yang wajib zakat. Nanti pembahasan lebih rincinya nanti pada pertemuan berikutnya kita bahas khusus harta-harta zakawi, harta-harta yang wajib zakat. Paling tidak di sini saya sebutkan ada 5 kelompok zakat, harta-harta yang wajib zakat itu. Yang pertama an-nuqdan. Nuqdan itu adalah uang. Uang itu emas, perak, tabungan, giro, saham, itu masuk kategori nuqdan, semua itu masuk kategori uang. Masuk dalam kategori emas, perak itu. Jadi tabungan baik itu emas, perak, saham, giro atau macam-macam lah namanya. Nah, itu masuk semua itu. Ya. Ma'dan, tambang. Ya, warikaz, itu rikas itu adalah temuan-temuan. Ini tambang itu terutama. Urudut tijara itu perniagaan, perdagangan. Wazuru, persawahan. Wasimar, buah-buahan. Walan'am al-ahliyati, dan hewan-hewan peliharaan. Nah, ini yang paling tidak masuk kelompok itu. Ya, paling tidak harta-harta yang diwajib disakati itu adalah itu. Nah, gaji masuk di mana? Bisa masuk dari uang, karena gaji kita dalam bentuk uang. Bisa dikiaskan ke situ. Jadi paling tidak itu tadi nuqdan, kemudian ma'dan, kemudian urudut tijarah. Ma'dan itu bisa juga dimasukkan di urudut tijarah atau masuk di masuk di nuqdan. Kemudian urudut tijarah itu perdagangan, buah-buahan, tanaman persawahan masuknya, kemudian hewan ternak. Ini adalah barang-barang yang wajib disakati. Jadi syarat wajibnya zakat itu sudah ada 3. Yang keempat, kaunul mali nisaban. Tidak semua harta lagi, meskipun harta wajib zakat tadi itu harta zakawi, misalnya kita punya emas, kita punya sawah, kita punya ini, tapi harus lagi nisaban. Cukup ukuran 1 nisab, itu ukuran minimal wajibnya zakat. Jadi tidak kemudian asal punya harta, asal punya usaha wajib zakat, tidak, harus ada standar minimalnya. Jadi kalau hanya usahanya hanya modalnya 20 juta, 30 juta belum kena. Jadi harus punya nisab. Wa huwa ma nasabahu syar'u alamatan ala tawaffuril ghani. Artinya nisab itu menjadi ukuran bahwa orang ini sudah mampu atau tidak. Jadi kalau sudah hartanya sampai 1 nisab, berarti dia sudah dikategorikan mampu. Karena nisab itu pasti lebih dari kebutuhan pokoknya. Pasti lebih. Kita sekarang ini selalu merasa kekurangan karena bisa jadi kebutuhan kita bukan kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder. Syukur-syukur kalau sekundernya masuk kategori hajiat. Kalau tahsiniyat hanya sekedar pelengkap-pelengkap biasa saja, itu ya tidak ada cukupnya kalau itu yang mau dipakai. Makanya standarnya adalah nisab itu. Nisab itu adalah standar yang ditetapkan oleh syariat untuk mengukur orang itu sudah mampu atau tidak. Ya, itu yang. Nah, wa wujubuz zakati minal maqadir. Jadi wajibnya zakat itu dari ukuran-ukuran yang ditetapkan syariat tadi itu. Contohlah,
Andaikan persawahan itu sampai 653 kilogram hasil panennya. 653 itu artinya bukan dalam bentuk padi tapi dalam bentuk beras sudah. Lumayan itu. Kalau 653 itu kan sama dengan 6 kuintal itu. 6 kuintal itu untuk makan 1 bulan dengan keluarga ya tidak akan habis. Sehingga dia wajarlah kalau bayar zakat. Misalnya emas. Emas itu kan sama dengan isyruna miskolan, itu sama dengan 20 miskol. 1 miskol itu hampir 5 gram emas. 5 kali 2 5 kali 2 itu kan sama dengan 100. Hampir 100 gram. Jadi kalau bapak ibu punya uang emas 100 gram, kau wajib zakat karena orang kaya itu kalau sudah punya 100 gram. Andaikan itu 100 gram itu diuangkan, 100 gram itu diuangkan, kira-kira kalau emas sekarang itu 700 kali 100 berarti kan 70 juta. Jadi kalau bapak sudah punya gaji 70 juta dalam 1 tahun, sudah kena zakat. Dan 70 juta juga, yakinlah 70 juta itu kalau dipakai untuk kebutuhan sehari-hari kita sudah lebih dari cukup. Kalau kebutuhan pokok, makanya nisab itu dijadikan standar bahwa orang, kalau harta kita sudah sampai 1 nisab, berarti kita sudah masuk kategori kaya, sudah kategori mampu. Nah, jadi hanya kadang-kadang kita ini lebih suka merasa tidak mampu daripada merasa mampu. Lebih suka mengaku miskin. Apalagi kalau ada bantuan, sudah semuanya mau jadi miskin. Nah, ini kan masalah ini masalah qanaah, masalah sifat dalam diri kita ini selalu ingin merasa tidak mampu. Padahal bergelimang harta. Nauzubillah. Padahal ciri-ciri orang beriman itu kan antara lain orang miskin disangka kaya. Jadi kalau orang miskin disangka kaya, kenapa selalu tenang, tidak ada susahnya, tidak ada pusingnya dengan tertengah harta. Itu orang beriman. Ini kalau baliknya kan bahaya. Kalau orang kaya tapi kelihatan miskin karena selalu pusing, selalu stres dengan harta, dengan materi. Jangan-jangan kita ini bukan orang beriman hanya karena terkebalikan dari hadis yang mengatakan bahwa ciri-ciri orang beriman itu adalah orang yang selalu orang miskin yang kelihatan kaya. Ya, yahsabuhumul agniya, diduga kaya. Orang-orang menduganya kaya, padahal tidak kaya, hanya karena tidak susah saja. Nah, jadi jangan sampai kita ini dikasih harta oleh Allah lebih, sudah cukup 1 nisab tapi masih merasa miskin. Nah, ini yang masalah. Ya, jadi yang keempat itu adalah kaunul mali nisaban. Harta itu cukup 1 nisab. Yang kelima syarat wajibnya zakat itu adalah al milkut tamu lil mali. Harta itu milik kita. Bukan milik bersama. Kalau milik bersama ya tidaklah. Jadi harus ditentukan. Misalnya ada milik bersama. Berapa bagian kita di situ yang pasti? Itu yang kita zakati kalau sampai 1 nisab. Kalau tidak ya tidak. Jadi harus milik. Apa itu yang dimaksud dengan milkun tamun itu milik sendiri itu adalah aslul milki, punya kita sendiri, wal qudratu ala tasarrufi fima malaka hasba ikhtiyarihi. Artinya mampu dia pakai itu uangnya atau materinya kapan saja. Kapan saja dia bisa pakai, kapan saja dia bisa jual, kapan saja bisa. Itu namanya milik sendiri. Misalnya ada harta saya tapi di pegadaian, bukan milik kita karena kita tidak gampang untuk menggunakan itu karena sudah menjadi gadai. Ya. Jadi yang dimaksud milik sendiri itu artinya kita yang punya dan kapan saja kita bisa gunakan harta itu. Itu namanya milkun tam. Itu sudah 5 syarat wajibnya zakat. Syarat wajibnya zakat yang keenam adalah mudiyu amin au haulani haulin qamariyin. Lewatnya 1 tahun atau 1 putaran. Jadi haulin qamariyin. Jadi 1 putaran itu bulan qamari, bukan Masehi. Jadi kalau Muharram ketemu Muharram itu 1 tahun namanya. Jadi artinya harta yang kita miliki itu sudah sampai 1 tahun. Jadi kalau uang yang simpanan kita, emas kita itu sudah sampai. Jadi kalau baru punya, misalnya ada orang tiba-tiba kasih kita emas 100 gram.
Tidak hari itu juga bayar zakat. Nah, terhitung sejak kita terima, kita miliki, dihitung 1 tahun ke depan. Nanti sepanjang emas kita itu tidak pernah berkurang, bahkan bisa jadi bertambah atau tetap sampai 1 tahun, itu wajib zakat. Jadi kalau kita miliki sekarang, setelah itu kita belanjakan habis, ya sudah tidak kena. Nah, kecuali ingat ada pengecualian, tidak kecuali zar'i, persawahan. Jadi kalau persawahan ukurannya apa? Panen. Kalau sampai panennya itu cukup nisabnya, bayar zakat. Tidak pakai hitung-hitungan tahun. Ya, panen persawahan atau buah-buahan. Jadi setiap musim, kalau musimnya sekali setahun, ya pas musim itu kemudian buahnya sudah bagus, sudah bisa dijual, dihitung cukup bayar zakat, cukup nisab, bayar zakat. Nah itu. Wal ma'adin, begitu pula ma'dan, tambang, tidak pakai tahunan. Kapan ada ada hasilnya, kita kemudian hitung ternyata cukup 1 nisab, bayar zakat. Nah, itu anehnya. Jadi kenapa la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haulu? Karena ada hadis Nabi tidak wajib zakat sampai 1 tahun atau 1 putaran. Jadi perdagangan itu dihitung 1 tahun. Mulai sekarang saya dagang, berapa modalnya? 30 juta, kan belum kena zakat. Nanti kalau sudah sampai seukuran tadi itu emas, berarti 70 juta. 70 juta sekarang omsetnya sudah mulai dihitung di situ. 1 tahun ke depan keluarkan zakat. Kalau bertahan atau bertambah. Tadi modal 70 itu tadi. Ini perumpamaan 70 ya. Jadi ini kalau kita kalkulasikan 700.000 per 1 gram emas itu. Ya. Yang selanjutnya adalah az-ziyadatu 'anil hajatil asliyati. Bertambah dari kebutuhan pokok. Nah, sama dengan nisab itu tadi sudah gampangnya lah. Bertambah dari kebutuhan pokok artinya zakat itu adalah kelebihan dari kebutuhan pokok. Ya, arti lebih dari kebutuhan pokok. Bi annaha ma yadfa'ul halaka 'anil insani tahqiqan. Artinya sudah lebih dari kebutuhan yang bisa mematikan dia kalau dia tidak pakai. Makan, ya tidak mungkin orang tidak makan. Jadi kelebihan dari makan itulah yang zakat. Dari rumah, ya pakaian, ya sandang, papan dan pangan itulah yang kita hitung. Jadi, tapi kalau rumahnya sampai 2, pakaiannya sampai berlebih, nafkahnya juga berlebih, itu tidak, itu makanya tadi yang dihitung adalah kebutuhan pokoknya. Kira-kira berapa? Kalau sudah lebih itu ya bayar zakat. Intinya begitu. Jadi kalau mau cari-cari cara untuk tidak bayar zakat, ada saja jalannya. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Paling tidak ada 7 syarat wajibnya zakat fitrah. Zakat fitrah. Wajibnya zakat. Zakat mal ini ya, wajibnya zakat. Pertama Islam, kedua merdeka, 3 harta itu adalah harta wajib zakat, yang keempat cukup 1 nisab, yang kelima milik sendiri, yang keenam sudah sampai 1 tahun kecuali harta-harta tertentu, yang ketujuh adalah lebih dari kebutuhan pokok. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan hutang? Apakah hutang itu masuk dalam kategori, misalnya saya punya hutang di bank, apakah gaji saya kalau saya pakai bayar hutang itu sudah tidak kena zakat atau gimana itu? Pastikan bertanya-tanya kita ini. Apalagi kalau pegawai, kan hampir semua kita pegawai ini punya hutang. Apakah di bank atau di koperasi atau di mana saja hutang. Nah, bagaimana dengan itu? Perlu kita jelaskan baik-baik ini. Nah, terkait dengan hutang, apakah hutang itu menggugurkan kewajiban zakat atau tidak? Saya bacakan. Kalau mazhab Hambali, ad-dainu yamna'u wujubaz zakati, hutang bisa menggugurkan kewajiban zakat fil amwalil batina, pada harta-harta yang bukan, yang harta batin itu artinya harta-harta dalam bentuk uang. Jadi kalau hutang kita itu berupa emas, perak, itu kalau ada hutang dalam bentuk emas, dalam bentuk perak, bayar cepat, atau dalam bentuk uang, bayar cepat itu. Nah, atau dalam bentuk modal dagang, bayar.
Jadi kalau mau ada orang berdagang sebenarnya omsetnya sudah 70 juta tapi hutangnya 20 juta kan belum kena. Karena dia punya kewajiban untuk bayar itu. Ya. Itu anunya. Itu mazhab Hambali. Mazhab Maliki mengatakan adainu yasqutu zakatal ain. Jadi idza lam yakun urudun tafi bihi. Nah, ini ingat mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan hutang itu bisa menggugurkan kewajiban zakat kalau memang dia sudah tidak punya barang yang bisa dipakai bayar zakat, bayar hutang. Misalnya tidak punya barang untuk bayar hutang. Tapi kalau masih ada barangnya yang lain, contoh kita kan kadang-kadang beli mobil berhutang, cicil. Itu kan sebenarnya barang itu andaikan kita jual kan tidak punya hutang. Sehingga alasan tidak bayar zakat karena ada cicilan mobil, ada cicilan kendaraan itu tidak masuk. Karena ada barangnya yang bisa kita pakai untuk bayar hutang itu andaikan kita mau. Tapi kan kita mau nikmati. Oleh karena itu, sekali lagi mazhab Maliki itu mengatakan tidak wajib bayar zakat itu bagi orang yang punya hutang lalu tidak ada lagi yang dipakai membayar hutangnya kecuali cuma gajinya itu. Ya kalau misalnya ada gajinya tapi ada kendaraannya, andaikan kendaraannya dia jual ini untuk bayar hutangnya bisa. Berarti gaji ini bersih. Apalagi gaji dipakai beli mobil. Lalu punya hutang, cicil dan seterusnya. Ya bayar zakatnya itulah. Asalkan tadi kalau gaji kita itu dikalkulasi dalam 1 tahun itu mencapai angka 70 juta. Kalau kita perumpamakan tadi 100 gram emas itu dengan asumsi 700 ribu per gram. Itu asumsi. Jadi bisa saja kurang dari itu. Nah, andaikanlah 70 juta gaji 1 tahun. Berarti kalau sudah sampai di situ wajib zakat lah, apapun alasannya. Karena sudah sampai satu nisab. Bahkan mazhab mazhab Syafi'i, coba ini yang mayoritas kita Indonesia ini. Mazhab Syafi'i dia mengatakan begini. Saya bacakan. Wa qala Syafi'i fil jadid. Menurut mazhab Syafi'i dalam pendapat paling barunya, pendapat baru kan pendapatnya Imam Syafi'i itu ada 2. Ada namanya qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu pendapat lama, ada qaul jadid pendapat baru. Dalam pendapat barunya mengatakan ad-dainul ladzi yastaghriqu amwal zakat, hutang yang bisa menghabiskan harta zakat. Au yunqisul mala anin nisabi, atau mengurangi harta itu dari nisabnya, la yamna'u wujubaz zakati, tidak bisa menggugurkan kewajiban zakat, tidak bisa mencegah wajibnya zakat, tetap wajib zakat. Andaikan gaji kita itu habis dipakai untuk bayar hutang, andaikan menurut mazhab pendapat Imam Syafi'i yang baru, andaikan gaji kita habis dipakai untuk bayar hutang, ya, atau mengurangi gaji kita itu yang mau dizakati itu berkurang dari nisabnya gara-gara dipakai bayar hutang, maka itu alasan itu tidak bisa menggugurkan kewajiban bayar zakat. Fatajibuz zakatu ala malikil mali, maka orang yang punya harta tadi atau yang gajian itu tetap wajib bayar zakat, li'anna zakata tata'allaqu bil ain, karena zakat itu terkait dengan harta, dengan benda. Wa dainu yata'allaqu bidzimmah, sedangkan hutang terkait dengan tanggungan. Beda. Sehingga dia tetap wajib zakat. Fala yamna'u ahaduhuma al-akhar, maka tidak bisa alasan hutang tadi menggugurkan kewajiban zakat. Coba pendapatnya mazhab Syafi'i, qaul jadidnya, pendapat barunya mazhab Syafi'i. Oleh karena itu sekali lagi saya berkali-kali mengulangi, jangan cari alasan lah untuk tidak bayar zakat. Kalau memang kita punya kewajiban bayar zakat, bayar zakat. Daripada seperti yang kemarin saya sampaikan kita mendapatkan siksaan yang luar biasa, lebih baik kita keluarkan zakat ringan. Dan zakat itu kan bisa kita berikan kepada keluarga kita sepanjang bukan keluarga yang wajib dinafkahi. Kan yang tidak bisa itu istri, anak, cucu, orang tua, tidak bisa. Tapi kalau saudara, misalnya kebetulan ada saudara kita yang miskin, ada sepupu kita yang kurang mampu, kan bisa dikasih zakat itu.
Inilah yang saya maksud, bahwa mari kita tunaikan zakat itu jangan terlalu berat, karena siksaannya tidak tanggung-tanggung kalau kita tidak bayar zakat. Jadi kedua, kalaupun nanti kita tidak wajib zakat, ternyata setelah dihitung-hitung ternyata saya tidak wajib zakat, tapi kadung saya keluarkan zakatnya, bagaimana ini? Maka otomatis zakatnya berubah menjadi sedekah, tidak hilang. Jadi kalau bayar zakat itu tidak pernah rugi. Kalau bayar zakat kebetulan memang wajib zakat, sudah selesai, tidak ada dosa kita, tidak ada tanggungan kita. Tapi kalau ternyata kita bayar zakat ternyata belum memenuhi syarat untuk jadi wajib zakat, jadi musakki, atau belum wajib zakat, kok keluarkan zakat, minimal kita dapat pahala karena apa yang kita keluarkan itu berubah menjadi sedekah. Jadi tidak ada ruginya. Oleh karena itu tinggal keinginan, apa mau bayar zakat atau tidak. Terutama kita ini yang gajinya di atas 5 juta, sudahlah, jangan pakai alasan. Dan gaji itu jangan hanya gaji pokok yang dihitung. Tukin masuk bagi pegawai negeri, gaji pokok masuk. Bagi yang lain-lain semua dihitung, penghasilan dihitung. Jangan sampai yang kita hitung adalah gaji pokok saja. Akhirnya tukinnya, padahal tukinnya bisa jadi lebih banyak daripada gaji pokoknya. Atau sertifikasinya dia tidak hitung, semua dihitung penghasilan itu. Nah kalau cukup itu kita keluarkan zakatnya 2,5%. Kira-kira itulah pembahasan kita terkait dengan wajib zakat ini. Mudah-mudahan wawasan kita, pemahaman kita terkait dengan zakat ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi saling mengingatkan. Mudah-mudahan kita punya hati, punya kekuatan dalam diri kita ini untuk mengeluarkan zakat, terutama dalam kondisi kita saat ini, di mana banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita, orang-orang yang mampu ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.